Tahukah kalian, lembaga peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perkara bagi umat Islam di Indonesia? Mulai dari urusan perkawinan, warisan, hingga ekonomi syariah, semuanya menjadi bagian dari kewenangan peradilan agama. Bagaimana kekuasaan lembaga ini diatur? Apa saja jenis perkara yang ditangani? Dan seperti apa penerapannya dalam kehidupan nyata? Yuk, simak pembahasan tentang kekuasaan, jenis perkara, dan contoh kasus peradilan agama. Jadi, kekuasaan peradilan agama di Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi peradilan agama adalah salah satu dari badan peradilan tersebut yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang artinya menurut pasal 2, peradilan agama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke jenis perkara peradilan agama. Pengadilan agama memiliki beberapa bidang wewenang yang utama, yaitu perkawinan. Dalam bidang perkawinan, pengadilan agama menangani izin poligami, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, penyelesaian harta bersama, hingga pengasuhan anak. Selain itu, ada juga wewenang terkait perwalian, pencabutan kekuasaan wali, dan penetapan sah tidaknya anak. Warisan. Selanjutnya, dalam perkara waris, pengadilan agama menentukan siapa ahli waris, bagian masing-masing, serta pelaksanaan pembagian harta peninggalan, yang dimana semua ini dilakukan berdasarkan hukum Islam. Wasiat, hibah, wakaf. Pengadilan agama juga menangani wasiat, hibah, dan wakaf. Wasiat adalah pemberian seseorang setelah meninggal, hibah adalah pemberian sukarela, dan wakaf adalah penyerahan harta untuk ibadah atau kesejahteraan umum, yang dimana aturan ini lebih rinci bisa ditemukan dalam kompilasi hukum Islam. Zakat, infak, syadakah. Selain itu, ada juga pengaturan terkait zakat, infak, dan sodako. Zakat diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, sedangkan infak dan sodako adalah pemberian sukarela kepada orang lain tanpa batasan waktu atau jumlah. Ekonomi syariah. Dan yang terakhir yaitu pengadilan agama juga berwenang dalam ekonomi syariah, termasuk bank syariah, lembaga keuangan mikro, asuransi syariah, reksadana, obligasi, pembiayaan, hingga bisnis berbasis syariah. Lalu, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus peradilan agama, yaitu contohnya penceraian akibat peralihan agama, studi kasus tentang putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo. Penceraian akibat peralihan agama dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo terjadi ketika salah satu pihak berpindah agama sehingga menimbulkan konflik keyakinan dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, kesesuaian agama merupakan syarat penting demi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hakim menilai perbedaan agama dapat memicu perselisihan dan menghilangkan tujuan perkawinan sehingga gugatan cerai dikabulkan. Putusan ini menegaskan bahwa peralihan agama merupakan alasan sah perceraian menurut hukum Islam. Dari pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa peradilan agama memiliki peran penting sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bagi umat Islam di Indonesia. Melalui kewenangan yang diatur dalam undang-undang, lembaga ini menangani berbagai perkara mulai dari perkawinan, waris, hingga ekonomi syariah. Dengan adanya peradilan agama, diharapkan penegakan hukum Islam dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah.